Shalom jemaat Tuhan. Senang sekali malam hari ini kami bisa menyapa semuanya untuk kembali beribadah di tengah minggu online GKKD Jakarta Utara. Kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini berada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati dan mengalami kemurahan serta kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya. Amin. Saya percaya kita pasti diberkati dengan ibadah tengah minggu online yang setiap minggunya kita saksikan. Dan hari ini, saat ini saya ingin mengajak kita semua memuji menyembah Tuhan. Dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau satukan hati kita, pikiran kita, segala keberadaan kita saat ini. Untuk kita bisa sama-sama menikmati ibadah kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan menjamah setiap hati. Dia tidak terbatas untuk bekerja dan menyatakan kuasa kasih-Nya dimanapun jemaat Tuhan yang saat ini berada dan menyaksikan ibadah ini. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dan malam hari ini kami berkumpul bersama Tuhan. Kami rindu untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami rindu untuk mengalami Engkau melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, melalui firman-Mu juga yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau yang menjamah hati kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang menyentuh kami, menemui kami pribadi lepas pribadi, dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap mengikuti ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya dengan penuh antusias. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yes. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa waktu kita meninggikan nama Tuhan, kita memuji memuliakan namanya, Tuhan bukan hanya disenangkan, tapi kita juga pasti diberkati. Amin. Kita mau sama-sama mengangkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa iman adalah dasar dan bukti dari segala sesuatu yang mungkin kita tidak lihat, tapi firman Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama yuk di hadapan Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Katakan di hadapan Tuhan, iman berikanku kekuatan ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sorak di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan. Dia Raja keagungan kita, amin. Bersorak bagi nama Yesus yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Katakan sama-sama, tak Kau biarkan pencobaan, ya
ya Tuhan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, supaya kami serupa denganmu, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, katakan dengan iman kita bersama-sama, ku pasti menang. Yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak. Oh, dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi katakan, yo, tinggi. Kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Hormat kemuliaan, mari bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Sekali lagi katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Yes Lord, Kau Raja keagungan kami Tuhan, Raja keagungan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita mau sama-sama menyembah Dia lebih lagi. Kita mau mengalami Tuhan lebih lagi melalui penyembahan kita. Mari setiap jemaat Tuhan, dimanapun saat ini engkau sedang menyaksikan tayangan ini, bersama-sama dengan saya, kita sehatikan diri kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa segala apapun yang kita serahkan dan kita taruh di hadapan Tuhan, Dia bisa buat dan jadikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia bisa jadikan itu menjadi sesuatu yang bermakna. Bawa hidupmu di hadapan Tuhan dan percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa segala keberadaan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami mau bawa dan persembahkan di hadapan-Mu. Oh, Engkau gembala kami, Engkau yang menuntun setiap jalan-jalan kami Tuhan, dan membawa setiap langkah kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Oh, bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang selalu menghibur
kami Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kau penyelamat kami Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kami, satu hal kami percaya, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa kami berjalan bersamamu Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Walau sekalipun kami berjalan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat-Mu Tuhan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang.
Oke, shalom rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Selamat bergabung di Ibadah Online Tengah Minggu. Selamat bergabung bagi rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat. Dan jangan lupa di minggu depan setiap hari Kamis jam 7:30 malam Ibadah Online Tengah Minggu hadir kembali seperti biasa di Facebook GKD Jakut. Akan disiarkan secara langsung premier. Pastikan kita semua ikut menyaksikan, meramaikan, dan juga like, komen, dan juga share linknya supaya semakin banyak orang yang akan memberkati lewat ibadah hari ini. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan semua yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan persembahan melalui transfer bank, OVO maupun GoPay, semuanya tertera di layar. Dan juga setelah memberikan persembahan, boleh mengirimkan konfirmasi by WhatsApp ke Jumeni, ke Kak Jume. Nomor WhatsAppnya ada di layar. Selanjutnya, setiap hari Senin dan Rabu kita ada doa online loh, jam 8 malam di Facebook GKD Jakut. Nah, bagi rekan-rekan semua yang ingin satu bareng, doa bareng, kita berdoa bagi Indonesia, kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk pandemi ini segera berakhir, kita berdoa untuk banyak orang, kita berdoa untuk keluarga kita, saudara kita yang butuh didoakan. Mari ikut bergabung setiap hari Senin dan Rabu jam 8 malam di Facebook yang sama GKD Jakut. Nah, bagi rekan-rekan semua juga yang rindu ingin didoakan, yang punya pergumulan, boleh mengirimkan pokok doanya ke nomor hotline yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semua. Oke teman-teman semua, rekan-rekan semua, itu aja pengumuman hari ini. Selamat beribadah. Nah, kita mau dengar firman Tuhan setelah ini tentang memiliki pengharapan dalam segala hal. Ayo kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama beribadah tengah minggu lagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu ajaib, Engkau yang begitu luar biasa buat setiap kami. Di setiap hari-hari kami terus merasakan kasih Tuhan, kami terus merasakan pertolongan-Mu Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berbicara atas setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya jarak tidak bisa menghalangi kami, sebab pekerjaan Tuhan tetap sama, hadirat Tuhan tetap sama, dapat dirasakan oleh setiap jemaat Tuhan, dan setiap kami boleh dikuatkan, setiap kami boleh bangkit Tuhan, menghidupi setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan di ibadah minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buka telinga kami Tuhan, kami mendengar, siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom Bapak Ibu, teman-teman semua yang terkasih. Tema ibadah minggu, tengah minggu hari ini adalah miliki pengharapan dalam segala hal. Wow, luar biasa ya. Kalau bicara tentang pengharapan di dalam firman Tuhan, kita tahu, sama-sama tahu buat tokoh Alkitab ya, buat cerita yang paling menginspirasi memang adalah pengharapannya Abraham ya, dimana Abraham menantikan janji Tuhan. Dia berharap bahwa dia akan mempunyai keturunan ya, keturunan jasmani, meskipun keadaannya mustahil ya. Bahkan waktu dia menunggu pengharapannya itu bukan hal yang mudah, karena dia menunggu dalam waktu yang lama ya, sekitar 25 tahun dia menunggu dalam usia yang sudah tua, yang harusnya Sarah tidak mungkin lagi mengandung gitu ya. Tapi Abraham ya tetap percaya, Abraham tetap tinggal dalam pengharapannya, dan kita sama-sama tahu endingnya ya Bapak Ibu, bahwa Abraham dan Sarah memiliki keturunan jasmani gitu ya. Bahkan di dalam perjalanan pengharapannya Abraham itu tidak mudah Bapak Ibu, karena ada prosesnya, ada ujiannya, ada pencobaannya. Nah, tapi dalam pengharapannya itu saya percaya betul itu membuat semangat
di dalam hidupnya. Coba bayangkan kalau Abraham dan Sarah tidak punya pengharapan untuk mempunyai keturunan gitu ya. Pasti mereka akan bersungut-sungut menjalani kehidupannya. Mereka pasti tidak bersemangat menjalani kehidupannya. Kenapa? Karena mereka nggak punya pengharapan gitu di dalam rumah tangga mereka, di dalam hubungan suami istri mereka gitu ya. Nah, saya percaya betul sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita nggak punya pengharapan di dalam kehidupan kita, pasti kita tidak mudah untuk semangat atau untuk menjalani hari-hari kita gitu ya. Sama kayak seorang pekerja ya, saya kan bekerja ya. Kalau bangun pagi nih, kalau saya nggak punya pengharapan dalam pekerjaan saya, mungkin saya bangun pagi tuh males banget gitu ya untuk memulai bangun, siap-siap berangkat kerja, pasti males banget, nggak semangat. Tapi karena saya punya pengharapan dalam pekerjaan saya, itu buat saya jadi semangat, jadi ada tujuan, jadi ada jalan yang terarah yang saya harus lalui supaya saya sampai kepada pengharapan saya. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya setiap kita semua pasti mengalami hal yang sama. Itu baru contoh dalam pekerjaan ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita bicara lagi tentang pengharapan itu adalah janji Tuhan sendiri yang harusnya bagian kita terima. Gitu ya, kita harus terima. Nah, balik lagi ke cerita Abraham tadi, Bapak Ibu, kenapa Abraham dan Sarah begitu meyakini, begitu percaya bahwa mereka pasti menerima pengharapan mereka? Salah satunya adalah karena mereka menaruh pengharapan mereka atas dasar pengharapan di dalam Yesus Kristus, seperti ayat yang kita mau sama-sama baca di 1 Timotius 1 ayat 1. Begini firman Tuhannya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Amin Bapak Ibu, dibilang Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Saya percaya betul Abraham dan Sarah bisa kuat, bisa percaya dengan pengharapannya karena dasarnya adalah Yesus sendiri Bapak Ibu. Dia percaya sekali bahwa Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya, akan menggenapi pengharapan mereka, yaitu punya keturunan. Bahkan Tuhan Yesus berjanji ya memberikan keturunan itu bukan main-main gitu ya. Dibilang akan banyak ya, akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Nah, kalau kita secara manusia mungkin mustahil di umur Abraham yang sudah tua, di umur Sarah yang sudah tua. Tapi karena Abraham dan Sarah menaruh pengharapannya atas dasar Yesus sendiri, itu yang membuat mereka kuat. Itu yang membuat mereka percaya dan pasti mereka menerimanya. Amin Bapak Ibu. Nah, sama seperti kita sendiri. Apa yang menjadi pengharapan kita? Tapi mungkin sebelum bicara tentang apa yang menjadi pengharapan kita ya Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa pengharapan itu bisa menimbulkan ketekunan. Pengharapan itu bisa menimbulkan ketekunan, kesetiaan, ya, taat juga, dan komitmen. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus miliki pengharapan dalam segala kehidupan kita? Karena kalau tidak ada pengharapan, yang tadi dibilang, kita akan kurang semangat menjalani kehidupan kita. Dan kita akan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Contoh kalau kita berumah tangga ya, kalau kita berumah tangga, kita merasa dalam keadaan yang sulit, kita merasa dalam keadaan yang berselisih terus, punya masalah terus gitu ya. Dan dalam rumah tangga tidak punya pengharapan. Nah, ini bisa membuat rumah tangga kita bisa hancur, bisa selesai. Kenapa? Karena tidak ada pengharapan di dalam rumah tangga itu Bapak Ibu. Bisa terjadi kekurangan terus menerus. Kenapa? Karena tidak ada pengharapan yang ingin dicapai. Jadi kayak ngejalanin berumah tangga juga tidak semangat, tidak ada arah, berjalan aja seperti air mengalir. Nah, jadi pengharapan itu Bapak Ibu, pengharapan itu harus kita miliki dalam kehidupan kita supaya kita bisa
menerima janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu Bapak Ibu bukan ingin anak-anaknya menerima yang biasa, no. Janji Tuhan itu bukan ingin anak-anaknya setiap kita cukup sampai di level yang sekarang ini, no. Janji Tuhan buat setiap kita itu semakin naik. Tuhan ingin memperluas kapasitas kita. Maka dari itu Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik buat setiap kita. Dan maka dari itu ayo Bapak Ibu memiliki pengharapan lebih dari yang saat ini kita punya. Dalam rumah tangga kita, ayo miliki pengharapan. Ada yang belum punya rumah misalkan, ada yang belum berinvestasi, ada yang belum punya keturunan gitu ya. Dan banyak hal pengharapan-pengharapan lainnya yang bisa dicapai dalam keluarga, dalam berumah tangga. Ayo kita harus desain, kita harus miliki pengharapan itu. Supaya apa? Supaya janji Tuhan menjadi bagian kita terima. Amin Bapak Ibu. Nah itu dalam berumah tangga banyak sekali contohnya, cuman itu salah satunya aja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dalam sekolah gitu ya anak-anak muda, bagaimana punya pengharapan untuk menjadi berprestasi. Coba bayangkan anak-anak muda, kalau kamu gak punya pengharapan waktu kamu sekolah, saya yakin dapat nilai pas-pas KKM aja kamu udah ngelus dada, bersyukur gitu ya. Tapi buat anak yang punya pengharapan berprestasi, saya percaya betul waktu dia dapat nilai pas-pasan, bisa nangis. Kenapa? Karena pengharapan dia bukan sampai di situ aja. Dia nggak puas dengan apa yang dia dapat saat itu. Atau waktu dia belum berprestasi, waktu dia belum menjadi juara, waktu dia belum mendapatkan nilai yang terbaik, waktu dia belum ikutin olimpiade sesuai dengan harapan dia akan terus antusias belajar. Nah tadi yang saya bilang ya, pengharapan itu menimbulkan ketekunan, komitmen, kesetiaan. Nah anak-anak pelajar waktu punya harapan untuk menjadi berprestasi, saya tahu betul dia akan tekun. Tekun ngapain? Tekun belajar. Karena gak mungkin dia berharap mau jadi berprestasi tapi dia kerjaannya baca novel doang setiap hari. Ya gak mungkin. Karena saya tahu betul setiap orang yang punya pengharapan pasti dia bertekun. Bekerja, cari ilmu, belajar, searching sana, searching sini, les dan sebagainya. Pasti ada usaha yang dikerjakan, tekun dan komitmen Bapak Ibu. Ya, misalkan satu hari komitmen mau belajar selama 2 jam setelah sekolah. Nah kalau orang yang punya pengharapan, dia akan komit. Ya, dia akan komitmen sekalipun memang sulit untuk membangun rasa mood belajar. Saya juga terakhir kuliah ya Bapak Ibu ya. Aduh, untuk membangun mood belajar itu gak gampang, saya tahu betul. Nah dengan komitmen lah kita membuat diri kita jadi disiplin. Buat kita jadi komit dengan apa yang mau kita capai, yaitu pengharapan. Nah itu untuk anak sekolah, untuk bekerja juga sama ya. Kalau kita bekerja saat ini dimanapun kita berada, pengharapan kita cukup sampai di sini, udahlah, udah puas, gaji gue udah UMR. Udahlah yang penting gue di kantor udah enak, kerja pagi pulang sore, udah cukup. Nah Bapak Ibu Tuhan bukan hanya kasih seperti itu teman-teman. Bukan itu yang Tuhan ingin kasih, bukan hanya sekedar itu maksud saya. Tapi Tuhan ingin kasih lebih. Maka dari itu ayo kita punya pengharapan lebih. Jangan hanya sekedar gaji ya, puas dengan apa yang kita terima sekarang. Tapi potensi kita juga bisa kita kembangkan. Kalau tadi mungkin potensi kita hanya sebagian kecil, tapi waktu kita punya pengharapan, kita setia, kita asah, ya kan? Kalau di IT belajar terus mengenai multimedia dan IT dan sebagainya. Kalau menjadi seorang guru pengajar, dia akan belajar terus, menggali ilmu, pengetahuan, eksperimen dan lain-lain. Dia akan bertekun dan dia akan setia mengerjakannya. Dan pasti ada komitmen di dalamnya. Dan membuat setiap dia bekerja itu akan ada semangat tersendiri Bapak Ibu. Untuk pengharapannya terjadi nyata dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Nah, satu firman lagi saya mau bacakan di Roma 5 ayat 5. Firman Tuhan berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Amin Bapak Ibu. Dibilang pengharapan tidak mengecewakan. Makanya poin pertama tadi, kita taruh pengharapan kita dasarnya adalah Tuhan Yesus. Dasar pengharapan kita. Kenapa? Karena kalau kita taruh pengharapan kita di dalam Yesus, dibilang pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Kalau mungkin bicara tentang saya punya banyak pengharapan Kak Sari, tapi kenapa tidak ada satupun yang terjadi misalkan. Belum ada satupun yang tergenapi dalam hidup saya. Padahal saya udah percaya. Saya udah taruh dasarnya adalah Tuhan Yesus gitu ya. Nah saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Untuk mendapatkan janji Tuhan atau pengharapan yang kita inginkan. Itu enggak bicara tentang sekarang iya atau tidaknya. Kalau dibilang iya pasti ya. Tapi untuk waktunya kita harus tetap menunggu waktunya Tuhan Bapak Ibu. Abraham dan Sarah ya, Abraham menunggu kurang lebih 25 tahun untuk mendapatkan anaknya, Ishak. Itu sebentar gak sih? Kalau menurut saya itu lama sekali. Saya sudah 2 tahun menikah, saya menantikan seorang anak ya sama suami saya. 2 tahun buat saya itu lama sekali. Dan tetap gak kami berharap sama Tuhan, tetap kami berharap. Nah jadi untuk ngomongin kapan nih tergenapi pengharapan kita, selagi belum terjawab, kita tetap berharap sama Tuhan. Dan yang kita pegang adalah percaya pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Amin Bapak Ibu, tidak akan mengecewakan. Nah, kenapa harus memiliki pengharapan dalam segala hal? Yang tadi ya, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang tekun. Jadi orang yang setia. Jadi orang yang berkomitmen. Saya mengibaratkan seperti waktu saya mau capai pengharapan saya itu, saya seperti mendaki ke puncak ya, ke atas gunung gitu ya. Nah Bapak Ibu, waktu saya berjalan menuju pengharapan di atas gunung itu, saya percaya jalannya gak selalu lurus, jalannya gak selalu rata, dan jalannya tidak selalu cepat. Itu yang saya percaya. Nah waktu saya terus berjalan, saya mau setia. Jadi kalaupun saya menemukan orang yang jalannya bisa lebih cepat dari saya gak akan berhenti. Saya mau tetap berjalan. Dan sekalipun saya akan melihat lobang dan mungkin jalannya gelap, saya percaya karena dasar saya adalah Kristus sendiri, dasar pengharapan saya adalah Kristus sendiri, Tuhan pasti akan menerangi jalan yang saya akan lewati. Bahkan waktu ada lobang, Tuhan akan menggandeng saya melewati jalan yang tidak ada lobang. Itu adalah janji Tuhan Bapak Ibu. Jadi waktu kita berharap di dalam Kristus, pasti ada kekuatan yang Tuhan kasih, bukan kuat gagah kita sendiri. Jadi ayo, pengharapan itu harus kita punya, harus kita miliki. Dalam sekolah kita, karir kita, rumah tangga kita. Supaya kita melewati prosesnya. Dan kita semakin melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu ajaib. Sekalipun pelan-pelan sekali kita sampai, ternyata pas sampai puncaknya membutuhkan waktu 50 tahun misalnya. Tapi kita sudah menjadi orang yang dewasa. Kita diajar sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Kita mau melewati prosesnya. Kita mau diuji menjadi orang yang setia. Kita mau diuji menjadi orang yang komitmen. Kita mau diuji menjadi orang yang tekun. Pas kamu sudah sampai di puncaknya, kamu akan melihat pengharapan yang indah yang kamu mau Tuhan genapi dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Yes, itulah pekerjaannya Tuhan. Saya pun masih diproses ya Bapak Ibu ya. Terakhir saya mau bercerita sedikit Bapak Ibu bahwa saya dari kecil, saya bercerita waktu kecil saya tidak tinggal bersama papa saya dari umur 6 tahun sampai umur 11 tahun Bapak Ibu. Dan waktu saya bersekolah, saya masuk sekolah, itu nenek saya yang daftarin saya ke sekolah. Kalau nggak ada nenek saya mungkin saya nggak tahu saya sekolah apa enggak pada saat itu ya. Pas sekali umur 7 tahun saya baru didaftarin nenek saya. Pada zaman itu 7 tahun itu udah ketuaan, makanya saya lulus ketuaan. Nah setelah itu kerinduan saya gitu ya, waktu saya tinggal sama mama saya ingin tinggal sama papa saya. Karena saya masih kecil, saya kurang tahu ya kenapa pada saat itu saya terpisahkan dari 2 kakak saya. Hanya saya sendiri yang tinggal sama mama saya nggak tahu.
karena masih kecil. Tapi tetap sekalipun saya masih kecil, saya punya pengharapan waktu itu. Saya ingin tinggal sama papa saya. Waktu saya menunggu selama 5 tahun, puji Tuhan saya bisa tinggal bareng dengan 2 kakak saya dan dengan papa saya, meskipun dengan cara yang unik dan saya nggak bisa jelasin karena panjang, nanti kita nggak selesai-selesai ya. Jadi curhat juga nantinya. Nah intinya setelah saya nunggu 5 tahun, saya bisa tinggal sama papa saya. Nah puji Tuhan ada pengharapan lain yang saya mau dari saya SD. Itu saya pengen sekali orang tua saya mengambil rapot saya, karena Bapak Ibu waktu saya SD saya tidak pernah diambilkan rapot selama dari kelas 1 sampai kelas 5 oleh orang tua saya, selalu om saya yang ambil. Nah waktu saya pindah tinggal bersama papa saya, puji Tuhan papa saya waktu itu menyempatkan ngambil rapot perdananya waktu saya kelas 5 atau kelas 6 saya lupa gitu ya. Pas dia ambil, bersyukurnya saya memang anak yang pintar ya, cukup pintar. Jadi memang pada saat papa saya ambil dia cukup bangga sama saya gitu ya. Dia cukup bangga bahwa saya peringkat dan mendapatkan piagam pada saat itu ya. Pada zaman saya dulu ada piagamnya kalau peringkat 1, 2, dan 3 gitu ya. Lalu setelah itu sudah tidak lagi diambilkan oleh papa saya, tapi di situ sudah saya bersyukur. Tapi saya sempat berpikir begini, mungkin saya harus tekun belajar, mungkin saya harus dapetin nilai bagus supaya orang tua saya ambil rapot saya. Waktu itu saya berpikirnya gitu. Akhirnya saya nggak pernah dilesin sama orang tua saya belajar sendiri Bapak Ibu. Tapi saya cukup tekun belajar. Waktu SD sampai SMP gitu ya, saya tekun belajar, saya setia belajar gitu ya. Dan puji Tuhannya saya selalu mendapatkan peringkat, saya selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Itu hasil dari kesetiaan saya, ketekunan saya dan komitmen saya. Nah setelah saya berprestasi ya, saya ikut lomba juga. Nah puji Tuhannya ya itu salah satunya tadi, papa saya bisa ambil rapot saya gitu ya. Nah setelah saya SMK gitu ya, saya sempat berpengharapan saya mau kuliah. Dari SMP, SMK lah baru kepikir saya mau kuliah. Tapi ternyata Bapak Ibu di kelas 2 SMK papa saya meninggal. Ya karena yang bekerja hanya papa saya pelaut, seorang pelaut. Ya jadi waktu papa saya dipanggil Tuhan, saya udah nggak kepikiran lagi dengan pengharapan ingin kuliah. Kenapa? Karena papa saya udah nggak ada. Siapa yang mau biayain saya? Pikir saya saat itu ya. Lalu jangankan untuk kuliah, pas saya ditinggal papa saya kelas 2 SMK, itu saya nggak punya biaya untuk melanjutkan sekolah dari kelas 2 sampai kelas 3. Sempet kepikir saya akan berhenti sekolah juga karena nggak ada biaya gitu. Nah tapi sampai akhirnya puji Tuhan ya dengan pembimbing saya mengajarkan bahwa sekalipun kamu punya masalah yang besar, tapi kamu juga punya Tuhan yang besar. Jangan fokus sama masalah kamu, tapi fokus aja sama Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhan yang ngasih jalan keluar, bukan masalah kamu yang ngasih jalan keluar. Nah itu sangat memberkati saya dan puji Tuhan waktu itu saya nunggak 6 bulan atau 8 bulan dan pada saat saya mau ujian, itu harusnya saya nggak bisa ujian karena saya belum bayaran. Nah setelah itu Bapak Ibu teman-teman, saya mengikuti dan percaya seperti yang pembimbing saya bilang, bahwa saya jangan fokus sama masalahnya, saya fokus sama Tuhannya aja. Akhirnya saat saya fokus sama Tuhan dengan saya berdoa ya, dasar pengharapan saya adalah Tuhan. Saya berdoa, saya tetap melayani Tuhan sekalipun hati saya suka bertanya-tanya, ini gimana nih saya mau ujian, uangnya mana Tuhan gitu ya. Tapi ternyata puji Tuhan, Tuhan pelihara Bapak Ibu gitu, Tuhan genapi dan saya bisa ujian, saya bisa lulus SMK, saya dipelihara Tuhan, saya nggak berhenti sekolah. Dari mana biayanya? Ya dari Tuhan sendiri gitu. Kenapa? Karena kita berharapnya sama Tuhan dan tidak mengecewakan. Bahkan bukan sampai saya lulus SMK aja, tapi Tuhan bawa saya sampai benar-benar kuliah Bapak Ibu. Dan saya bisa kuliah, saya lihat pengharapan saya, walaupun saya berjalan dalam pengharapan itu nggak gampang ya, seperti yang tadi saya bilang, ada lobang, jalan gelap, tapi Tuhan yang selalu berikan kekuatan buat saya. Dan puji Tuhannya ya, baru bulan kemarin saya dinyatakan lulus dalam sarjana saya ya, puji Tuhan sudah SPD. Dan ini kesaksian yang saya bagikan bahwa pengharapan kita benar-benar tidak mengecewakan waktu kita taruh di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Waktu saya sudah bekerja bukan berarti saya hanya fokus untuk pengharapan di pekerjaan aja, no.
miliki pengharapan dalam segala hal. Waktu kita masih bisa punya pengharapan buat anak-anak kita, buat keluarga kita, sekolah, karir, banyak hal, ayo miliki. Bahkan dalam pelayanan juga, miliki pengharapan. Toh pengharapan itu tidak bayar. Kalau bayar bahaya ya, ditarifin. Ayo lu mau pengharapan yang setinggi apa gitu ya. Kalau segini lu bayarnya sekian, wah kalau ada dibayar kan repot ya Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan masih gratis. Jadi ayo kita miliki pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan, dan pastinya Bapak Ibu itu akan mendewasakan kita. Ayat firman Tuhan terakhir di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yes, amin. Jadi Bapak Ibu, pengharapan itu ada. Bukan ilustrasi, bukan halusinasi. Kalau anak zaman sekarang bilang halu ya. Pengharapan itu bukan sekedar halu gitu ya. Lu bangun tidur, nyawa belum ngumpul. Aduh halu nih, pengen ke Paris. No. Ya. Pengharapan itu tidak halu. Pengharapan itu ada. Ada dan gak akan hilang. Karena Tuhan udah kasih menjadi bagian kita. Caranya gimana? Caranya ya ayo taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Terus setia, terus taat, komitmen melakukannya. Maka setiap bagianmu, janji Tuhan pasti digenapi atasmu. Amin Bapak Ibu teman-teman. Yes, itu aja yang saya mau bagikan, sharing ibadah tengah minggu hari ini. Puji Tuhan, kita sama-sama dikuatkan oleh setiap firman Tuhan. Kita sama-sama melihat kebaikan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya banyak sekali cerita, banyak sekali pengharapan, atau mungkin ada yang belum berani berharap. Ayo terus berharap, ayo miliki pengharapan di dalam Tuhan dalam segala hal, karena kita harus percaya bahwa pengharapan itu ada. Pengharapan itu membuat janji Tuhan ya dan amin dalam hidupmu. Pengharapan Tuhan itu terjadi nyata buat setiap kita, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan membuat kita menjadi orang yang berhasil, kita menjadi orang yang beruntung. Yes, amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang luar biasa. Kami mau bawa pengharapan kami ke dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan menjadi dasar pengharapan kami Tuhan. Kami tahu kami manusia biasa, kami terbatas Tuhan, tapi kami tahu juga Tuhan, Engkau yang sanggup menguatkan kami. Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkau yang memberi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami mau diproses Tuhan, kami mau terima pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kami mau setia menunggu sekalipun waktu yang lama Tuhan. Kami mau menunggu terus di dalam Tuhan, kami mau terus percaya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita boleh datang sama Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang berharap dalam kesembuhan, berharap dalam pekerjaan, berharap dalam bisa sekolah teman-teman, bisa kuliah, bisa naik level. Mari kita terus berharap pada Tuhan, kita datang dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu, buat setiap rekan-rekan yang terkasih Tuhan, setiap apapun pengharapan mereka Tuhan. Hamba percaya bahwa Tuhan yang terus bersama-sama dengan mereka, bahwa Tuhan yang terus ingin menggenapi setiap janji-Mu atas setiap mereka. Anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang sehat, yang kuat oleh bilur-bilur Kristus. Tidak ada sakit penyakit yang berdiam dalam tubuh anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan kekuatan-Mu, kami mau berserah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan capai titik puncak tertinggi pengharapan kami yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, jalan-jalan kami dibukakan oleh Engkau Tuhan. Engkau yang jagai kami, melindungi kami, setiap kebutuhan kami Engkau yang pelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau yang buat kami terus naik, Engkau yang rindu kami berhasil dan beruntung. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kami dalam segala hal kami mau miliki dan kami mau terima di dalam Kau, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, dan kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan
Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja luar biasa. Biarlah Tuhan yang lawat bangsa kami. Pemulihan terjadi, damai sejahtera terjadi, kemakmuran terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi pemerintahan kami. Urapi setiap masyarakat yang ada dari Sabang sampai Merauke. Biarlah kami terpelihara dengan baik. Negara kami, bangsa kami maju Tuhan. Penuh dengan damai, penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk COVID segera lenyap pergi dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada sengatnya lagi COVID karena kuasa Tuhan mengalir atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan kami boleh selesai mendengarkan firman-Mu, kami boleh selesai dalam ibadah-Mu Tuhan, dan kami berdoa biarlah damai sejahtera, sukacita melingkupi kami Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu melimpah-limpah atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, kami menjadi terang. Kami percaya Tuhan ada keluarga kami Tuhan, ada sekolah kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, semua Engkau berkati, dan kami serahkan semua penuh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kalau bisa mengurangi mobilitas, mari kita kurangi. Tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Tuhan Yesus memberkati.